Hello guys, kali ini kita akan membahas sebuah film legendaris tentang Wukong saat pertama kali bertemu dengan gurunya yaitu Biksu Tong. Buat kalian pasti sudah nggak asing nih dengan film Journey to the West yang pernah viral di tahun 90-an. Kalau kalian nggak pernah nonton berarti masa kecil kalian kurang bahagia. Nggak, bercanda. Namun dalam perspektif film ini, kisahnya akan dimulai sebelum Biksu Tong mencari kitab suci ke barat dan dia belum botak tentunya. Film ini akan mengisahkan seorang pria bernama Zhang yang merupakan seorang pemburu siluman. Namun dia memiliki prinsip, jika memburu siluman tidak harus membunuh siluman. Jadi dia disuruh gurunya untuk memakai buku lagu berisi nyanyian-nyanyian anak untuk membuat siluman kembali ke jalan yang benar. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai sekarang. Ikan pari ikan lele, yuk mari le. Di sebuah desa yang damai di atas perairan sungai, tampak seorang pria yang sedang menghibur anaknya. Dia beratraksi layaknya seekor dugong sirkus, dengan menari-nari dan mengangkat kakinya di atas seperti ini. Namun tak disangka, tiba-tiba cairan berwarna merah muncrat semuncrat-muncratnya. Dan ternyata pria itu dimakan siluman sungai, guys. Sontak hal itu membuat para warga ketakutan dan mereka memanggil seorang pemburu siluman abal-abal Dan pemburu siluman itu singkatnya berhasil memancing seekor ikan pari raksasa yang diduga adalah siluman yang memakan bapak tadi. Ya, walaupun logikanya tidak mungkin sih ikan pari laut raksasa muncul di sungai. Tiba-tiba seorang pria dengan pakaian gembel muncul. Dia adalah Zhang. Zhang berucap jika ikan pari itu bukanlah siluman yang memakan bapak tadi, Merasa dipermalukan, pemburu siluman itu menyuruh para warga untuk mengikat Zhang dengan tali agar tidak mengganggu yang lain. Para warga yang tololnya nggak keturutan malah menyemplungkan diri ke sungai dan melakukan ruatan massal sambil berpesta pora merayakan tertangkapnya siluman sungai itu. Seperti ibu-ibu ini nih, dia sangat kegirangan. Namun tiba-tiba ternyata siluman tadi belum ketangkap, guys. Bener nih kata Zhang. Alhasil seluruh warga yang tadi pesta porai di sungai mendadak buru-buru naik ke darat lagi. Para warga bersembunyi seperti sembunyi dari bang pelecit, sunyi senyap tanpa suara. Namun sayang seribu sayang, ada anak kecil yang menangis dan siluman itu langsung mencaplok si bocah. Hal itu membuat ibu si bocah marah dan ikut nyemplung ke sungai. Siluman itu akhirnya menampakkan diri dan langsung mencaplok ibu tadi. Siluman itu pun mengamuk, menghancurkan pijakan kayu yang diinjak para warga. Namun dia malah terjebak di atas papan kayu yang roboh. Zhang yang akhirnya bisa melepaskan diri, kemudian menginisiatifi para warga untuk melompat agar siluman itu bisa dinaikkan ke daratan. Tapi karena kurang berat, mereka menambah orang lagi nih untuk melompat ke atas papan. Tapi hal itu lagi-lagi gagal. Hingga akhirnya seorang bunga desa dari desa itu muncul membantu mereka. Singkatnya nih, siluman itu akhirnya dapat ditangkap dan berubah wujud menjadi manusia. Zhang lalu melindungi siluman itu agar tidak dimasa warga yang geram. Dia lalu membuat ritualnya sendiri untuk menyanyikan kidung anak agar siluman itu jadi baik nih. Namun Zhang malah dihajar siluman itu. Dia sangat jengkel dengan suara Zhang yang sedang bernyanyi. Dan tiba-tiba seorang wanita cantik muncul yang merupakan seorang pemburu siluman asli bernama Duan. Setelah dihajar, Duan lalu menangkap siluman itu dengan kantong ajaib miliknya dan langsung merubah siluman itu menjadi boneka gantungan kunci. Setelah aksi menangkap siluman yang gagal itu, Zhang pun lalu mendatangi gurunya yang merupakan seorang seniman jalanan. Disinilah ternyata ia belajar berburu siluman. Zhang lalu menceritakan kejadian tadi, dan untuk menghiburnya, gurunya menjelaskan jika dulunya siluman itu adalah manusia baik. Dia menolong seorang anak yang tenggelam, namun malah dituduh warga menculik anak itu. Dan akhirnya dia dihakimi warga hingga tewas, lalu menjadikannya siluman.
Dia kemudian bersumpah akan membalas perlakuan para manusia. Guru Zhang ini kemudian berkata jika setiap makhluk punya hati kecil yang memiliki kebaikan, termasuk siluman sekalipun. Di sisi lain, ada dua orang yang memasuki sebuah restoran babi panggang yang nampak semelindut lezat kotos-kotos, tapi haram ya. Restoran itu dimiliki oleh seorang pria glowing yang tiba-tiba membuka mulut silumannya. Ternyata tempat itu adalah sarang siluman. Babi-babi yang nampak lezat itu seketika berubah menjadi para manusia yang digantung dan dipanggang. Dan ternyata siluman-siluman ini sengaja memancing manusia untuk dijadikan makanan seperti dua orang ini. Singkatnya, Zhang lalu datang ke restoran itu dan melihat restoran itu tampak ramai. Dia langsung disambut, tapi Zhang yang seorang pemburu siluman bisa melihat dengan mata batinnya kondisi sebenarnya dari tempat itu. Zhang lalu mengatakan jika dia adalah pemburu siluman dan langsung menyerang pelayan wanita yang ternyata juga adalah seorang siluman. Namun sayangnya, Zhang tidak cukup kuat dan akhirnya Duan si pemburu siluman datang dan langsung mengambil alih pertarungan lalu menghajar para siluman di sana. Setelah pertarungan cukup melelahkan, ternyata siluman pemilik restoran itu muncul, dan Duan langsung melakukan serangan bertubi-tubi. Serangan demi serangan dilancarkan Duan, sehingga wujud asli siluman itu terlihat, yang ternyata dia adalah seorang siluman babi. Singkatnya, Duan akhirnya berhasil mengunci siluman itu, lalu dia menyuruh Zhang untuk mencium siluman babi itu untuk menangkapnya. Zhang tentu tidak mau, tapi Duan langsung mendorongnya, dan akhirnya Zhang mencium siluman babi itu. Dan ternyata siluman itu langsung tersedot ke mulutnya. Lalu Duan mencium Zhang untuk memindahkan siluman tadi ke kantong ajaib. Tapi siluman itu terlalu kuat, dan akhirnya berhasil kabur. Singkatnya, mereka lalu pergi ke sebuah sungai. Di sini, Duan membuka bajunya dan nampak pemandangan indah di sana. Wow. Ternyata Duan terluka cukup parah di dadanya dan dia menyuruh Zhang untuk membersihkan lukanya. Duan yang bercita-cita menjadi biksu tentu merasa matanya ternodai meskipun akhirnya dia tetap melakukannya. Setelah membersihkan lukanya, Duan secara belak-belakan malah berkata jika dia memiliki perasaan kepada Zhang dan meminta Zhang untuk menciumnya. Namun karena tidak mau mulutnya ternodai, Zhang pun meninggalkan Duan. Anjir, balik cok, balik cok. Keesokan paginya Zhang menceritakan kejadian semalam kepada gurunya. Ternyata siluman babi itu juga memiliki sisi kebaikan. Dulunya dia adalah seorang pria yang sangat jelek mirip kamu. Maksudnya mirip babi. Dan dibully warga. Hidupnya pun menderita. Bahkan setelah menikah, dia memergoki istrinya malah selingkuh. Dan saat itu dia tewas di tangan selingkuhannya. Semenjak itu dia reinkarnasi menjadi siluman dan bersumpah akan balas dendam. Zhang kemudian bercerita jika siluman babi itu kabur dan dia sangat kuat. Gurunya lalu menyarankan agar Zhang meminta bantuan siluman kera yang dikurung di Gunung Lima Jari dalam sebuah gua kecil yang tertutupi dengan setangkai teratai putih. Siluman kera itu sangat kuat, namun ia juga sangat berbahaya. Oleh sebab itu, dia dikurung Buddha 500 tahun yang lalu. Gurunya meminta Zhang memakai buku Kidung Anak-anak untuk membuat siluman kera itu menjadi baik dan menyanyikan lagu untuknya. Singkatnya, Zhang memulai perjalanannya, namun di tengah perjalanannya, dia dihadang sekelompok orang yang menyeramkan. Mereka mengaku sebagai para pemburu siluman. Nah loh, mumet nggak? Mereka menyandera beberapa orang, dan ternyata salah satunya adalah Duan. Di sini mereka mengatakan jika Zhang bukan pemburu siluman, maka dia boleh pergi. Duan tiba-tiba mengaku jika Zhang adalah suaminya, dan mereka sedang bertengkar dan berpisah di hutan. Untuk membuktikannya, mereka lalu menyuruh Duan dan Zhang untuk melakukan skidipepap di depan mereka. Tentu saja Duan tidak mau menodai dirinya karena cita-citanya adalah menjadi seorang biksu. Tapi demi Duan dia akan melakukannya.
Tapi saat akan membuka ikatan Duan, tiba-tiba Zhang menyadari senjata yang menancap di tangannya adalah palsu. Dan ternyata orang-orang ini adalah suruhan Duan agar bisa berngewek ria bersama Zhang. Ternyata Duan masih jatuh cinta dengan Zhang dan nekat menjebak Zhang. Di sini Zhang marah dan lagi-lagi menolak cinta Duan. Mereka sempat berdebat dan akhirnya Duan menyobek-nyobek buku kidung nyanyian milik Zhang. Dan Zhang yang juga marah akhirnya pergi. Ciri-ciri cowok green flag ini mah. Singkatnya, setelah mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, Zhang akhirnya menemukan gua di mana Wukong si siluman kera dikurung. Sesuai dengan petunjuk dari gurunya, yaitu adanya setangkai teratai putih di depan mulut gua. Tanpa babi bu, akhirnya Zhang pun masuk ke dalam gua itu dan menemui Wukong. Namun di sini ternyata Wukong tidak terlihat seperti, anjir ini malah kayak bukan Wukong ini mah. Malah mirip pendekar kodok di film Kung Fu Hustle. Iya nggak? Setelah cukup berkenalan, Wukong lalu menjelaskan kalau dia mengaku bahwa kebencian dalam hatinya telah lama sirna, menyisakan hanya kebaikan dan keindahan saja. Dengan penuh antusias, Wukong lalu menawarkan bantuan kepada Zhang untuk menjinakkan siluman babi. Wukong lalu menyuruh Zhang mengambil sebuah jimat dari tempat yang disebut tempat suci. Katanya, dengan jimat itu, Zhang bisa menjinakkan siluman babi dengan sangat mudah. Tapi sayangnya, Zhang bukan tipe orang yang gampang dikerjai. Dia segera menyadari bahwa jimat itu sebenarnya adalah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menyegel Wukong. Waduh, mau ngasih jebakan nih si Wukong. Begitu rahasianya terbongkar, sifat asli Wukong langsung keluar. Dia berubah drastis menjadi sosok siluman yang sangat berbahaya. Mirip seperti orang yang kehabisan kuota internet kayaknya. Wukong langsung mencoba kabur, tapi sayangnya ia malah tersiksa oleh cambuk kekuatan dari Sang Buddha yang tersimpan di dalam gua itu. Ternyata Wukong memang tidak bisa keluar dari gua itu meskipun seberapa hebat dirinya. Sang Buddha lalu menasehati Wukong, jika Wukong bersedia membantu Zhang menjinakkan siluman babi, maka kebaikan akan tumbuh dalam dirinya, dan suatu saat ia bisa bebas dari tempat itu. Awalnya Wukong bersikeras menolak, tapi semuanya berubah saat Zhang memberinya sebuah pisang. Wukong pun menjelaskan bahwa siluman babi sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar bulan. Jadi, mereka harus menggunakan strategi itu untuk memancingnya. Nah, masalahnya nih, nggak ada wanita di tempat itu. Sampai tiba-tiba Duan muncul. Zhang pun kaget apalagi Duan memakai pakaian compang-camping mirip seperti pengemis. Duan yang dari tadi mendengar langsung mengiyakan kalau dia setuju membantu. Padahal dia belum dimintai tolong sama sekali. Nah, karena tidak ada pilihan lain, Duan kemudian diminta oleh Wukong untuk berlatih menari. Ya, walaupun kelihatannya aneh, tapi lama-lama Duan juga bisa menari. Di bawah cahaya rembulan, Duan dan Zhang menari diiringi alunan musik. Di momen itu, Zhang mulai sadar bahwa Duan tak seburuk yang ia kira. Ia pun sedikit menyesali kata-kata kasarnya di masa lalu. Siluman babi itu akhirnya terpancing dan datang ke lokasi. Dengan sangat lihai, Wukong langsung mengarahkan siluman babi itu masuk ke dalam sebuah lubang, lalu mengubahnya menjadi babi kecil yang sangat lucu. Bahkan orang tidak akan menyangka jika siluman babi itu sangat berbahaya. Wukong pun lalu memasukkan siluman babi itu ke dalam kantong ajaib. Setelah semuanya selesai, Duan menyatakan cintanya kepada Zhang dan memberikan cincin sebagai tanda cinta. Namun, Zhang yang masih ingin menjadi biksu menolak dengan tegas. Waduh Zhang, rezeki kok malah ditolak. Bahkan Zhang nyaris menghancurkan jarinya sendiri. Duan patah hati berat. Ia sadar cintanya hanya bertepuk sebelah tangan dan memutuskan untuk move on. Ketika mereka hendak berpisah, Wukong berkata bahwa ia sudah tidak lama melihat indahnya cahaya rembulan karena terhalang bunga teratai putih. Zhang yang sangat polos, ia lalu iba mencabut bunga teratai itu dan tanpa ia tahu bahwa itu adalah segel yang menahan kekuatan Wukong. Akibatnya tempat itu langsung runtuh dan Wukong terbebas sepenuhnya.
Ia menampakkan wujud silumannya dan berniat membunuh Zhang. Terpojok dan panik, Zhang hanya bisa berdoa kepada Sang Buddha. Namun hal ini justru membuat Wukong semakin marah. Ia menyiksa Zhang dengan mencabuti rambutnya satu persatu sampai ia botak. Aduh, nggak kebayang tuh gimana rasanya. Nggak lama kemudian, 3 pembasmi siluman datang. Kesatria hewan buas, kesatria kaki besar, dan kesatria pedang. Wukong diremehkan karena tubuhnya kecil, tapi ia langsung membalikan keadaan. Kesatria hewan buas maju duluan, tapi langsung dimakan hidup-hidup oleh Wukong. Kesatria kaki lalu mencoba memberi injakan raksasanya, tapi karena tubuh Wukong super keras, malah kaki dari kesatria kaki itu yang terluka. Nah, kini giliran si kesatria pedang. Ia lalu membuka kotak pedangnya, melancarkan serangan bertubi-tubi, tapi Wukong berhasil menghindar dengan sangat cepat, lalu menghancurkan semua pedangnya. Selanjutnya, Wukong langsung membakar mereka semua menjadi debu, dan tinggal Zhang saja yang tersisa. Tiba-tiba Duan muncul dan langsung menantang Wukong tanpa berpikir sedikit pun. Sayang seribu sayang, kekuatan mereka terlampau sangat jauh. Duan terkena serangan fatal hingga akhirnya ia sekarat. Di detik terakhir hidupnya, Duan menyatakan cintanya lagi. Zhang dengan mata berkaca-kaca membalas bahwa ia pun diam-diam mencintai Duan. Mereka pun akhirnya untuk terakhir kalinya. Zhang lalu melihat buku anak-anak miliknya yang ternyata sudah diperbaiki oleh Duan. Saat ia membacanya, lukanya langsung sembuh total dan tubuhnya diselimuti cahaya Sang Buddha. Patung Buddha pun tiba-tiba bangkit karena doa Zhang. Tapi Wukong yang sudah masuk mode terbakar menghancurkan patung itu dengan satu pukulan. Untungnya Sang Buddha Agung turun langsung ke lapangan, langit maksudnya, dan menyerang Wukong dengan jurus tapak Buddhanya. Wukong berubah menjadi kera raksasa, mencoba melawan, tapi serangan Sang Buddha terlalu kuat hingga akhirnya Wukong pun langsung tumbang. Adegan beralih ke padang rumput. Wukong yang trauma duduk diam, sedangkan Zhang datang menenangkan dan mengangkatnya sebagai murid. Ia memberikan cincin peninggalan Duan yang telah dirubah menjadi mahkota dan dipakai Wukong. Singkat cerita, Guru Zhang memberikan misi penting kepada Wukong, perjalanan suci ke barat untuk mengambil kitab suci demi membebaskan umat manusia dari penderitaan. Karena jalan itu penuh bahaya, ia pun ditemani oleh 3 murid lainnya, yaitu si siluman ikan, siluman babi, dan tentu saja si kera sakti yaitu Sun Wukong. Dan itulah alur cerita film Journey to the West, Conquering